Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gigi Prasofi Rahmatullah, NIM 721142029. Di sini saya akan mempresentasikan bab mengenai kekuasaan dan politik dalam mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama adalah kekuasaan. Pengertian dari kekuasaan adalah kapasitas yang dimiliki oleh si A untuk mempengaruhi B sehingga B melakukannya sesuai dengan keinginan si A. Selanjutnya, ketergantungan adalah hubungan B dan A, di mana A memiliki apa yang dibutuhkan oleh B. Selanjutnya, yang kedua adalah membedakan kepemimpinan dan kekuasaan. Kekuasaan memiliki arti yaitu memerlukan kesesuaian tujuan dan hanya ketergantungan semata atas apa yang menjadi tujuan bersama. Kemudian tidak menitikberatkan pada pengaruh ke arah bawah kepada para pengikut dan menitikberatkan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan. Sedangkan kepemimpinan adalah memerlukan beberapa kesesuaian di antara tujuan-tujuan pemimpin dengan yang dipimpin, menitikberatkan pada pengaruh ke arah bawah kepada para pengikut dan menekankan pada gaya. Selanjutnya yang ketiga adalah dasar kekuasaan. Ada dua macam dasar kekuasaan, yaitu yang pertama adalah kekuasaan formal dan yang kedua adalah kekuasaan pribadi. Kekuasaan formal. Kekuasaan formal didasarkan pada posisi seorang individu di dalam organisasi. Macam-macam kekuasaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kekuasaan legitimasi, kekuasaan yang diterima oleh seseorang sebagai hasil dari posisinya di dalam hierarki formal atau suatu organisasi. Contohnya adalah seperti ketua umum organisasi, sekretaris, dan bendahara. Kemudian yang kedua ada kekuasaan paksaan, yaitu dasar kekuasaan yang bergantung pada ketakutan atas hasil yang negatif akibat kegagalan untuk memenuhi. Selanjutnya yang ketiga adalah kekuasaan imbalan, yaitu pencapaian kepatuhan yang didasarkan pada kemampuan untuk mendistribusikan imbalan yang mana orang lain memandangnya berharga. Selanjutnya kekuasaan pribadi. Pengertiannya yaitu para individu yang sangat kompeten, produktif, dan memiliki kekuasaan, tetapi bukan sebagai manajer atau tidak memiliki kekuasaan. Selanjutnya, kekuasaan karena keahlian adalah pengaruh yang didasarkan pada keahlian atau pengetahuan khusus. Kemudian kekuasaan acuan adalah pengaruh yang didasarkan pada identifikasi dengan seseorang yang memiliki sumber daya atau sifat pribadi yang diinginkan. Selanjutnya yang keenam adalah ketergantungan, kunci menuju kekuasaan. Merumuskan ketergantungan secara umum, yaitu semakin tinggi ketergantungan B pada A, maka akan semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh A atas B. Dikarenakan semua hal yang dibutuhkan oleh B dia sangat bergantung oleh A, sehingga A memiliki kuasa atau kendali atas kuasa atau dapat mempermainkan si B. Selanjutnya, apakah yang menciptakan ketergantungan? Pentingnya jika tidak ada seorang pun yang menginginkan apa yang Anda miliki, maka tidak akan mampu menciptakan ketergantungan. Yang kedua adalah kelangkaan, dan yang ketiga adalah tidak tergantikan. Semakin sedikit yang dapat menggantikan dengan layak suatu sumber daya, maka semakin besar pengendalian kekuasaan yang dimiliki oleh sumber daya tersebut. Yang ketujuh adalah kekuasaan taktik. Kekuasaan taktik adalah cara-cara yang mana para individu akan menerjemahkan kekuasaan yang mendasari ke dalam tindakan-tindakan yang spesifik. Ada 9 pengaruh taktik, yaitu yang pertama ada legitimasi, yang kedua bujukan yang rasional, yang ketiga daya tarik yang menjadi sumber inspirasi, yang keempat konsultan, yang kelima pertukaran, yang keenam daya tarik pribadi, yang ketujuh menjilat, yang delapan tekanan, dan yang sembilan dan yang terakhir adalah koalisi. Selanjutnya yang kedelapan adalah bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi orang-orang. Ada dua pengaruh yang diberikan, yaitu ada positif dan secara negatif. Yang positif yaitu yang pertama adalah kekuasaan akan memberikan energi dan mengarahkan pada pendekatan motivasi. Yang kedua mendorong memotivasi orang untuk membantu orang lain. Dan yang ketiga adalah kekuasaan akan benar-benar meningkatkan kesadaran moral.
Kemudian mempengaruhi secara negatif, yaitu diantaranya yang pertama adalah kekuasaan akan mengarahkan orang untuk menempatkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan orang lain. Yang kedua, kekuasaan akan mengarahkan individu untuk merealisasikan orang lain. Yang ketiga, untuk menilai hubungan dengan orang-orang yang memiliki lebih sedikit kekuasaan. Yang keempat, untuk melihat hubungan secara lebih periferal. Dan yang kelima adalah orang yang berkuasa akan lebih bersedia untuk mencemarkan nama baik orang lain. Yang kesembilan adalah pelecehan seksual. Pengertiannya yaitu segala aktivitas yang tidak diinginkan atas keadaan seksual yang mempengaruhi pekerjaan seorang individu dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Contoh perilaku seksual yaitu sentuhan fisik yang tidak diinginkan, permintaan kencan yang berulang ketika orang tersebut tidak tertarik, dan ancaman akan hilangnya pekerjaan apabila menolak sebuah proposisi seksual. Yang ke-11 adalah politik kekuasaan beraksi. Definisi dari politik organisasi tersebut adalah aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau berupaya untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Realitas politik yaitu organisasi terdiri atas para individu dan kelompok dengan nilai, tujuan, dan kepentingan yang berbeda-beda. Hal ini mengatur potensi konflik atas alokasi dari sumber daya yang terbatas. Jika sumber daya melimpah, maka kemudian semua konstituen di dalam organisasi dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Tetapi karena semua mereka terbatas, tidak setiap kepentingan dapat terpenuhi semua. Yang ke-11 adalah penyebab dan konsekuensi dari perilaku politik. Faktor-faktor yang memberikan kontribusi bagi perilaku politik dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor individu dan faktor organisasional. Faktor individu yaitu kemampuan merefleksi diri yang baik, pusat kendali internal, kepribadian baik match atau lincah, investasi organisasional, alternatif pekerjaan yang diyakini ada, dan harapan untuk sukses. Sedangkan faktor organisasional meliputi realokasi sumber daya, kesempatan promosi, tingkat kepercayaan yang rendah, peran ganda atau dui arti, sistem evaluasi kinerja tidak jelas, praktek imbalan zero sum, pengembalian keputusan demokratis, tekanan kinerja yang tinggi, dan manajer senior yang egois. Yang ke-12 adalah komponen-komponen suatu sikap. Ada beberapa komponen dalam suatu sikap sendiri, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada menurunkan kepuasan kerja, meningkatkan kecemasan dan tekanan, meningkatkan tingkat perputaran kerja, dan menurunkan kinerja. Keempat komponen ini juga merupakan efek atau dampak dari politik organisasi sehingga dapat mengancam para pekerjanya. Yang ke-13 adalah manajemen kesan. Manajemen kesan adalah proses yang mana individu berupaya untuk mengendalikan kesan lainnya yang membentuk mereka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.